Seperti itu. Persisnya seperti apa kalimat Anda waktu itu? Sudah pasti saya tidak mungkin mengatakan polisi atau nama orang atau institusi itu seperti binatang gitu ya. Karena kalau itu saya lakukan, saya bisa dituntut ke pengadilan. Tetapi pada waktu itu saya katakan menjawab pertanyaan presenter pada waktu itu, bagaimana Pak rekaman yang seperti ini? Saya bilang saya sedih kalau ada pejabat penegak hukum bisa diperintah-perintah oleh makelar perkara, oleh cukong perkara seperti itu kan sama seperti binatang, saya bilang. Penegak hukum ya. Penegak hukum kan jaksa, polisi, hakim. Iya, pengacara juga. Bisa termasuk saya juga kalau bisa diperintah-perintah seperti di dalam rekaman itu. Kalau dengar rekaman itu kan sangat jelas itu. Seorang petugas penyidik diperintah, kamu gini ya, kamu gini. Enggak bisa, kamu harus gini. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Begini saya bilang, mana nih hati nuraninya? Tapi saya tidak bilang si A, si B, si C. Siapa? Kalau ada oknum pejabat penegak hukum seperti itu. Justru ketika saya menyebut Polri sebagai institusi, saya nyatakan dengan bangga bahwa saya bangga dengan polisi Republik Indonesia. Karena misalnya untuk memberantas terorisme, saya kira itu tidak kalah dengan polisi-polisi di negara maju. Anda bisa tahu pengeboman di Marriott ya dan Ritz-Carlton itu pagi terjadi, malam sudah teridentifikasi. Seminggu kemudian pelakunya tertembak, ya kan si Ibrahim itu. Nurdin akhirnya habis juga. Itu saya bilang polisi kita ini luar biasa sebenarnya. Tetapi kasus Bibit Chandra ini memang bermasalah. Tetapi yang lain-lain saya katakan, oleh sebab itu saya katakan tidak bisa saya mengeneralisasi bahwa polisi itu sudah busuk. Dan oleh sebab itu saya tidak akan pernah menyatakan polisi sebagai institusi, tapi oknum pejabat penegak hukum. Saya juga mendengar itu pernyataan Kapolri di DPR seperti itu. Oleh sebab itu rekaman perkataan saya itu segera saya minta ya untuk nanti kalau perlu klarifikasi di suatu tempat, saya minta ditunjukkan mana saya bilang polisi itu seperti binatang. Anda proaktif menghubungi Kapolri lagi nggak? Oh enggak, yang dalam hal ini tidak. Saya tahu suasananya belum kondusif untuk saat ini. Beliau masih sangat sibuk. Nah, hubungan Anda dengan Kapolri bagaimana? Secara pribadi baik. Artinya kalau saya ketemu beliau itu di tempat manapun itu, kalau salaman tidak salaman tangan, tapi cipika-cipiki. Gitu. Iya. Itu untuk menunjukkan kedekatan dan tidak ada persoalan ya? Tidak ada persoalan secara personal. Bahkan dia yang saya terharu juga ya. Saya pada hari raya itu kan pulang kampung ya, mudik. Ini saya punya mobil sebagai saya sama istri. Terus di belakang ada mobil pengawal itu. Mobil pengawal dan rombongan. Nah mobil yang di belakang sana itu berak mobil dari belakang. Enggak terjadi masalah serius gitu. Cuma mobil harus berhenti sebentar. Iya. Nah bagi saya itu sudah selesai. Tapi begitu saya pulang ke Jakarta, Kapolri itu langsung, Bapak selamat ya? Tidak ada apa-apa, saya tidak ada apa-apa. Enggak, mobil Bapak kan ditabrak orang dari belakang, saya bilang. Ini berarti kan perhatiannya memang terhadap teman gitu, itu sebagai pribadi, itu baik. Tapi dalam rangka tugas beliau silakan, dia mengatakan ada pejabat negara begitu. Seperti halnya saya pun menyatakan bahwa ada oknum pejabat penegak hukum seperti itu. Itu tugas masing-masing lah bagi saya. Oke, jadi tidak boleh ada salah paham di sini. Tidak boleh ada salah paham. Baik, Pak Mahfud, di tengah situasi seperti ini, tiba-tiba Anda juga mengusulkan satu usulan yang membuat orang terperangah, yaitu abolisi.